Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi, kita akan belajar bersama Iin kembali. Hari ini kita masuk ke tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ. Peredaran darah, hari ini kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat, mesti kalian masih belajar di rumah. Langsung saja ya, kita akan mulai pembelajaran kali ini dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar yaitu tentang isi atau makna dan amanat pantun. Ya, masih kita ingat kembali ya, pantun itu adalah merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Nah, ungkapan perasaan atau maksud tersebut itu melalui bagian isi pantun yang berada di baris berapa? Ya, baris ketiga dan keempat. Nah, isi atau makna pantun itu tujuannya dibuatnya pantun tersebut. Ya, amanat pantun itu adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ya, selanjutnya perhatikan contoh pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Ya, dilihat dari pantun contoh tersebut adalah untuk isi atau makna itu berada di baris ketiga dan keempat. Ya, berarti isi atau makna pantun tersebut adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, itu adalah isinya karena berada di baris 3 dan 4. Lah, apa amanatnya? Lah, amanat pantun di atas berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, gitu ya. Itu untuk isi atau maknanya berada baris 3 dan 4, sedangkan amanatnya itu yang terkandung dalam isi tersebut. Ya, selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang syair. Nah, pantun dan syair harus tetap ada persamaan dan perbedaannya. Nah, syair itu adalah karya sastra yang bersifat menasehati atau menceritakan. Nah, sedangkan pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Nah, apa ya kira-kira? Tahukah kalian persamaan pantun dan syair? Nah, persamaannya adalah yang pertama itu sama-sama setiap bait itu terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian terikat dengan irama sajak dan sama-sama bentuk puisi lama, yaitu persamaan dari pantun dan syair. Sedangkan perbedaannya itu adalah kalau pantun itu bersajaknya adalah ABAB, tetapi kalau syair itu bersajak AAAA, jadi semuanya sama ya. Kemudian pada pantun, isi itu terdapat di baris keberapa kemarin? Ya, ketiga dan keempat. Sedangkan pada syair, semua barisan dari baris 1 sampai baris 4 itu merupakan isi. Gitu ya. Kemudian dari pantun itu bermakna ada gurauan, ada nasihat atau sindiran. Sedangkan pada syair itu bermakna nasihat atau cerita. Itu ya, perbedaan dari pantun dan syair. Ya, perhatikan contoh berikut. Ada 2 contoh pantun dan syair ya. Dilihat untuk pantunnya, tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, itu dilihat sajaknya adalah ABAB. Nah, sedangkan pada syair sajaknya apa tadi? Ya, AAAA, berarti semuanya sama ya. Lihat contohnya. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Ya, perhatikan pada isinya juga sama. Untuk pantun itu hanya berada di baris 3 dan 4. Sedangkan pada syair dari baris pertama sampai terakhir itu merupakan isinya. Gitu ya. Itu untuk contohnya. Selanjutnya kita akan belajar yaitu mengenai isi atau makna
amanat pantun berdasarkan usia. Masih ingat untuk usia kemarin ada yang namanya pantun anak-anak, ada pantun dewasa, ada pantun tua ya. Ya, perhatikan untuk contoh yang pantun anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Ya, itu adalah pantun anak-anak. Kemudian apa isinya? Nah, isinya adalah dilihat di baris ketiga dan 4. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Berarti bermain kejar-kejaran itu membuat badan sehat dan hati senang. Gitu ya. Kemudian apa amanatnya? Amanatnya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Jadi jangan hanya bermain HP aja atau mungkin bermain melihat TV saja gitu ya. Jadi juga harus bermain dengan anak-anak. Ya, gitu nggih. Itu juga belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu ya. Selanjutnya untuk usia yang tadi yang usiin sebutkan tadi yang anak-anak ya. Sekarang contoh pantun yang orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Yaitu adalah pantun untuk muda. Apa isinya? Isinya adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Ya, mana kelihatan kenalan? Ini jikalah boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Itu kan bertanya. Ya, itu untuk mengajak kenalan. Nah, apa amanatnya? Saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan gitu ya. Itu isi atau makna berdasarkan usia. Selanjutnya yang berdasarkan isi ada pantun nasihat, ada pantun kiasan. Perhatikan contohnya. Sungguh enak buah sukun hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Lah apa isinya? Lihat di baris 3 dan 4. Hidup rukun menciptakan ketentraman. Lah amanatnya berarti kita harus hidup rukun dengan tetangga gitu ya, dan pada siapapun. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pantun kiasan, yaitu mengibaratkan ya, naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Lah, lihat, masih ada langit di atas langit. Berarti isinya apa? Janganlah sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Dan amannya juga kita tidak boleh sombong. Kira-kira siapa ya yang masih ada yang lebih hebat di antara kita? Banyak sekali ya. Dan yang paling hebat adalah Allah. Ya, gitu ya. Masih ada langit di atas langit. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu untuk berbalas pantun. Nah, selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun itu juga dapat dilakukan berpasangan. Misalnya, kamu membacakan pantun teka-teki, kemudian temanmu membacakan pantun balasan untuk menjawab teka-tekimu. Nah, kegiatan itu namanya berbalas pantun. Jadi dapat dilakukan jika topik atau temanya pantun harus sama. Kalau tidak sama juga tidak boleh ya. Perhatikan contohnya. Ini lihat, pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Ayo, udah belajar belum? Sel darah apa ya yang mengangkut oksigen? Ya ada yang membalas. Pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh, coba aku terka, sel darah merah itu jawabnya. Kira-kira betul enggak ya? Ya, tepat sekali, betul ya. Namanya sel darah merah itu yang mengangkut oksigen. Itu adalah contoh dari balasan pantun. Ya, sekarang tugas kalian di rumah, ayo cari tahu. Tuliskan isi makna atau amanat pantun berikut. Ada 2 ya. Beli pisang 1 tandan, pisang ditaruh di atas bangku. Ayo kawan gerakkan badan supaya badan tidak kaku. Kemudian pergi bermain bersama Rima. Tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama. Kesehatan tak dapat dibeli. Ya, itu tugas kalian hanya 2 soal. Silakan dicari untuk isi makna dan amanatnya. Gitu ya. Silakan dikerjakan di buku tulis
kalian. Kemudian kalau sudah selesai silahkan kirim ke USIIN. Jika kalian tidak difoto, boleh dikumpulkan ya pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi yang sudah kirim foto dan sudah diberi nilai USIIN, tidak usah hasilnya dikumpulkan karena sudah membuktikan sudah dapat nilai dan sudah USIIN masukkan ke daftar nilai. Gitu ya. Tetap semangat dan jaga sholat fardu kalian. USIIN akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.